Santai-santai aja Mas Edi ya. Iya, Prof. Oto. Beliau juga profesor, jadi saya panggil beliau dengan Prof. Oto. Beliau jadi mahasiswa, saya baru usia 3 tahun. Baik, saya panggil ahli aja ya. Ahli, bisa nggak ahli mencoba menceritakan bagaimana peranan daripada hukum formil dalam rangka menegakkan hukum material? Ya, begini. Hukum formil dia memiliki karakteristik ada 3. Yang pertama, dia mengandung sifat keresmian. Yang kedua, dia harus tertulis dan jelas. Dan yang ketiga, dia tidak boleh diinterpretasikan selain dari apa yang tertulis. Mengapa dia harus mengandung sifat keresmian? Yang mulia, dimanapun yang namanya hukum acara pidana di dunia ini harus diakui bahwa sedikit banyaknya dia mengekang hak asasi manusia. Orang digeledah, ditangkap, disita, ditahan, itu belum tentu pada akhirnya dia dinyatakan bersalah. Karena itu memang dia bersifat strict. Itu karakter hukum acara pidana atau hukum pidana formil untuk menegakkan hukum pidana material. Demikian. Jadi memang hukum formil itu perlu, bahkan tidak bisa interpretasikan lain daripada apa yang tertulis. Dan kalau hukum acaranya dilanggar dalam rangka menegakkan suatu hukum material, apakah itu bisa dibenarkan? Ini pertanyaan yang paling bagus, yang mulia. Dan saya harus menjawab. Kalau saya bicara dalam konteks teori, maka yang dijunjung tinggi itu adalah due process of law. Di dalam due process of law, apabila perolehan bukti, pengumpulan bukti, penyampaian bukti tidak sesuai dengan hukum acara, maka mengakibatkan bukti itu harus di-ignore, diabaikan. Unfortunately, sayangnya KUHP kita tidak mengenal itu. KUHP kita itu, yang mulia, dia disusun tahun 1970-an sampai disahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Dia tidak mengikuti kaidah due process of law. Dia mengikuti kaidah crime control model. Crime control model itu mau tidak mau, suka tidak suka, dia tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi kita harus aware, kita harus sadar betul. Jangan lupa KUHP itu, maaf, disusun pada zaman Orde Baru, yang persoalan HAM itu memang diignore. Sehingga ketika berbicara mengenai hukum positif yang tadi berpegang pada asas lex serta, lex scripta, dan lex stricta, memang tidak ada konsekuensi logis menurut KUHP. Pendapat saudara, apakah memang sebaiknya due process of law itu diterapkan dalam suatu persidangan pengadilan? Begini, kalau kita berbicara soal due process of law, artinya ini pertanyaan ini lalu kemudian menjadi kontradiktif dengan pertanyaan yang terdahulu yang dikemukakan oleh penasihat hukum. Tadi penasihat hukum bertanya dengan mengatakan, apakah due process of law itu dalam rangka menegakkan keadilan demi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian sekarang pertanyaannya dirubah lagi, apakah untuk menjamin kepastian hukum harus due process of law? Begini, kalau kita berbicara mengenai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, ini kita berbicara mengenai tugas kaidah hukum. Istilah kepastian, kemudian istilah kemanfaatan, dan istilah keadilan, ini adalah 3 instrumen hukum antara satu dengan yang lain yang saling terkait, meskipun tidak mudah untuk dilaksanakan secara konsekuen dalam pengertian ketiga elemen, ketiga instrumen ini bisa terjaga dengan baik. Terkadang dalam menegakkan hukum, hakim itu mengutamakan kepastian, lalu dia mengabaikan persoalan kemanfaatan dan keadilan. Terkadang
dia mengutamakan keadilan dan kemanfaatan, tetapi dia mengabaikan kepastian hukum. Oleh karena itu ketika berbicara dalam konteks due process of law untuk disesuaikan dengan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, kita tidak bisa secara ansih lalu harus membagi itu 33,3%, 33,3%, 33,3%, tetapi semuanya adalah tergantung kasus yang dihadapi. Yang mulia, saya memberi satu contoh konkret. Kalau saya tidak salah itu putusan pengadilan negeri di Pacitan. Ada 4 orang, ini bapak dan ibu, punya 2 orang anak masih kecil. Mereka selesai bertamasya, lalu bapak ini mengendarai mobil, di sampingnya ini ada istrinya. Bapak ini mengira bahwa 2 orang anaknya ini sudah naik ke mobil. Lalu ternyata yang baru naik hanya 1. Dengan segera bapak ini dia kemudian atret mobil, mobilnya mundur dan menggilas anak yang satunya. Bapak ini kemudian dibawa di persidangan, istrinya depresi sampai gila. Kemudian apa putusan hakim? Kalau kita berpegang kepada kepastian hukum, maka orang ini harus dijatuhi pidana. Karena apa yang dia lakukan itu adalah memenuhi unsur delik dan dapat dipertanggungjawabkan pasal 359. Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang. Tetapi rupa-rupanya putusan pengadilan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak diikuti oleh pemidanaan. Dia lebih memberatkan pada kemanfaatan dan keadilan. Tidak ada manfaatnya menjatuhkan pidana kepada bapak ini karena hanya akan membuat anaknya terlantar, istrinya sudah gila. Jadi saya mau katakan bahwa persoalan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bila dikaitkan dengan apakah crime control model atau due process model, itu depend on case. Tergantung kepada kasus yang kita hadapi dan itu adalah otoritatif hakim untuk menilai. Kalau saya ditanya, ya tentunya saya lebih memilih pada persoalan keadilan. Demikian yang mulia. Kalau demikian halnya, menurut saudara apa sebenarnya atau pentingnya due process of law ini ditegakkan? Begini, due process of law itu kalau kita lihat ada 2 hal. Yang pertama, jangan sampai perlakuan terhadap seorang tersangka itu di luar batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang. Dan yang kedua, harus memastikan bahwa prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sesuai dengan aturan. Yang mulia, di dalam bukunya Pecker itu dia jelaskan secara rinci bahwa crime control model dan due process model bukanlah 2 hal yang berlawanan. Tetapi antara crime control model dan due process model adalah nilai-nilai yang saling bersaing. Mengapa dia saling bersaing? Karena keduanya mempunyai landasan filosofis yang berbeda. Yang mulia, due process of law, dia didasarkan pada landasan filosofis, jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Sementara crime control model, dia lebih pada suatu landasan filosofis, jangan sampai pelaku kejahatan lolos dari jeratan hukum. Jadi tidak mungkin akan ketemu karena yang satu mau menghukum, yang satu mau membebaskan. Tetapi dikatakan oleh Pecker bukan saling berlawanan, tetapi nilai-nilai yang saling bersaing. Demikian. Bagaimana pendapat saudara tentang satu adagium atau prinsip hukum yang mengatakan lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang harus menghukum 1 orang yang tidak bersalah? Ya. Bagaimana pendapat saudara? Semua hakim di dunia menggunakan postulat itu. Lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Mengapa demikian? Hakim ini kan boleh dikatakan bahwa profesi yang mendapat mandat langsung dari Tuhan. Karena itu memang yang dipentingkan bagi seorang hakim ada 2 hal, integritas dan kapasitas intelektual. Mengapa ada postulat semacam itu yang dipakai oleh hakim? Karena kalau
dia tidak, kalau dia menghukum orang yang tidak bersalah, maka dia berdosa untuk dirinya sendiri dan juga dia menanggung dosa orang yang dia hukum yang dia tidak bersalah itu. Tetapi kalau dia membebaskan orang yang, dia lebih baik membebaskan orang yang bersalah, maka kalau terjadi segala sesuatu, individu yang bersangkutan akan bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu memang postulat yang dipakai oleh hakim demikian. Dan itu biasanya memang apabila yang namanya beyond reasonable doubt, keraguan yang ada itu berada di bawah ambang batas, maka dia akan menggunakan postulat itu. Demikian. Terima kasih. Sebelum saya tanya, ahli sudah menjelaskan tadi, tapi saya mau mendalami terus. Coba jelaskan pada kami, pada persidangan ini, apa yang dimaksud dengan beyond reasonable doubt? Ya, beyond reasonable doubt itu sebetulnya dia tidak dikenal atau boleh dikatakan bahwa dia digunakan sepenuhnya dalam sistem juri di Amerika. Mengapa? Karena dia menggunakan conviction on time. Conviction on time itu adalah keyakinan penuh. Sebab yang menentukan guilty or not guilty itu adalah juri. Tetapi jangan lupa, hakim di Amerika punya hak veto. Sekarang kita ingin tahu sebenarnya yang masuk berapa. Karena faktanya hanya 0,2. Tadi mengatakan korosif. Kalau korosif, itu katanya sampai dinding lambung pun itu pembatasnya hilang, sehingga semua terserap oleh darah. Begitu kan? Ya. Nah, kalau itu terserap dalam darah, bisa nggak itu ditemukan dalam darah? Cyanida tadi itu kan sudah terserap dalam darah. Bisa nggak kita temukan itu di dalam darah? Ini fakta yang dilaporkan oleh ahli-ahli toksikologi forensik dunia. Ya, Ketika dia masuk ke dalam darah, dia oles enzim yang ada di dalam tubuh dia akan dirubah menjadi thiocyanat. Berdasarkan fakta ini saya pelan dulu. Nanti akan saya tanya ke sana. Saya tanyakan, berarti kan bisa masuk dalam darah kan? Sangat bisa. Pertanyaan saya menurut data yang saudara peroleh, bisa nggak darahnya? Dari berita acara yang saudara lihat ini, ada nggak pemeriksaan darah daripada tubuh korban? Tidak. Kan ini soalnya kan di situ. Kalau kita tidak temukan, tidak diperiksa darahnya, apakah kita bisa menganalisis berapa besarnya cyanida yang dalam darah? Ya, boleh saya jelaskan? Dasar saya ini fakta. Itu kan teorinya. Bukan teori. Kalau fakta kan harus darahnya yang diperiksa loh. Ini fakta diketemukan segini, terjadi reaksi penetralan. Fakta. Ya, 0,2 fakta. Yang saya maksud diketemukan 0,2. Yang masuk bisa dihitung. Fakta diketemukan setelah 3 hari lebih 0,2 pH lambung segini. Fakta mengatakan bahwa cyanida yang masuk mengalami reaksi penetralan. Berdasarkan keahlian saya coba menghitung reaksi stoikiometrinya, kemudian saya hitung, berarti paling tidak di dalam lambung ada jumlah seperti ini. Berarti sekarang kalau ditemukan cuma segini, sisanya kemana Pak? Itu kan dengan asumsi saudara sudah berpendapat ada masuk 2298. Saya tidak berasumsi. Karena begini, mohon dilihat, saya tidak berasumsi. Dengar dulu, saya tanya dulu ya. Darah kan nggak diperiksa. Itu persoalannya. Nah, itu saya tanya sebaliknya. Menurut saudara, untuk mengetahui kebenaran berapa aktual cyanida yang dalam tubuh korban itu, darahnya harus diperiksa tidak? Saya tidak mendapatkan data tersebut. Ya. Saya mencoba untuk melakukan rekonstruksi berdasarkan fakta yang lain. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, melihat fakta harus komprehensif. Saya mencoba merekonstruksi fakta berdasarkan fakta yang ada. Terima kasih. Baik. Dalam berita acara saudara dan tadi juga saudara mengatakan bahwa salah satu ada Pak.
bahwa salah satu parameter untuk mengetahui seseorang itu mati karena cyanida itu adalah ditemukannya asam tiosyanat di dalam hati. Begitu pendapat saudara? Saya tidak menyatakan itu. Di dalam berita acara saudara parameter saudara bilang. Jadi di sini kalau orang telah terpapar cyanida akan diketemukan ini. Seharusnya diketemukan. Saya bahas di situ. Ya, kenapa tidak diketemukan? Jadi seharusnya diketemukan. Saya jelaskan kenapa tidak diketemukan. Saudara bisa baca dalam surat keterangan ahli. Saya baca keterangan saudara di halaman berita acara saudara pada tanggal 13 bulan 2 2016 jam 13.30. Di lembar ke 6 ya. Di halaman 8. Mohon izin yang mulia, saya mau. Di halaman 8, ahli. Paling bawah bagian B. Kita nemu? Saya bacakan ya. Ya. Reaksi detoksifikasi cyanida membentuk asam tiosyanat adalah faktor yang sangat berpengaruh pada penurunan konsentrasi ion Cn di dalam darah. Pada kasus kematian cyanida, di mana analisa darah segera dilakukan setelah keracunan. Ini. Di mana analisa darah segera dilakukan setelah keracunan pada kasus kematian cyanida. Deteksi asam tiosyanat telah dijadikan sebagai salah satu parameter. Saya ulangi. Deteksi asam tiosyanat telah dijadikan sebagai salah satu parameter tingkat toksisitas yang dialami oleh korban. Asam tiosyanat terekspresi relatif cepat menuju urin dan saluran nafas. Pada kasus ini, ion SCN, yaitu asam tiosyanat, tidak terdeteksi baik di dalam jaringan hati, empedu maupun di dalam urin. Ini kan pendapat saudara ahli kan? Halaman 8. Tanggal berapa? Yang saya pegang tanggal 8. Tanggal 13 bulan 2. Ya. Ini berita acara atau surat? Berita acara pemeriksaan saudara. Berita acara. Halaman 8. Baik. Begitu kan? Ya. Ya. Jadi di sini saudara sendiri mengatakan parameter, bukan saya ya, ahli. Dan memang referensi-referensi yang saya baca juga memang selalu kalau ada cyanida umumnya ya dipakai parameter. Betul ya? Ya. Benar ya? Sekarang saudara mengatakan bahwa parameter untuk menentukan matinya seseorang itu adalah ditemukannya asam tiosyanat di dalam hati dan urin. Pertanyaan saya, dalam berita acara hasil laboratorium labkrim itu, apakah saudara temukan ada tiosyanat di dalam hati? Berita dalam acara yang diberikan oleh laboratorium apakah tidak ditemukan? Tidak ditemukan dalam hati. Apa juga tidak ditemukan di dalam urin? Tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Kalau itu sebagai parameter, bisa nggak disimpulkan bahwa tadi saudara katakan parameternya harus ditemukan asam tiosyanat di dalam hati maupun dalam urin.
Tapi ternyata ini tidak ada. Bagaimana kesimpulan saudara kalau itu tidak ada dalam hati? Saya sudah jawab pada halaman 9. Berdasarkan argumentasi di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Korban telah terpapar oleh sianida melalui saluran cerna. Sianida telah terabsorpsi, dimungkinkan telah terdistribusi ke seluruh tubuh korban. Tidak terdeteksinya ion CN dan ion tiosianat di dalam barang bukti organ tubuh dan urin korban dapat dijelaskan telah terjadi penguraian ion-ion tersebut selama korban meninggal dunia hingga diotopsi oleh kedokteran forensik. Penurunan konsentrasi ion-ion ini dimungkinkan karena ion sianida membentuk kompleks dengan hemferisianida di dalam sitokrom, di dalam selular, dan cepat laju eliminasi kedua ion tersebut yang tidak terdeteksi oleh instrumen. Jadi saudara kan mengatakan dimungkinkan. Jadi kan ini menjadi persoalan kita kan. Jadi saudara membuat pendapat dimungkinkan. Pertanyaan saya adalah, persoalannya kan darah kan tidak diperiksa. Jadi kita tidak tahu kemungkinan yang saudara katakan itu benar atau tidak. Sehingga saya ingin bertanya, kalau umpamanya terjadi seperti yang saudara katakan itu terjadi toksifikasi terhadap asam tiosonat. Jadi saudara katakan kan mestinya kan kalau sianida masuk bereaksi dengan asam yang ada di dalam hati, kemudian berubah itu menjadi tiosianat, tapi saudara katakan itu lepas lagi. Kan begitu. Kemudian saudara katakan lepasnya itu ada kemungkinannya juga masuk di dalam Fe, di zat besi di dalam darah. Terikat dia di sana. Nah, pertanyaan saya, kalau kita ingin tahu itu betul lepas atau tidak, kan kita harus cari apakah betul ditemukan Fe itu yang terikat darah di dalam darah. Kan begitu cara berpikirnya kan? Seperti demikian. Baik, saya jelaskan. Ketika suatu racun masuk ke dalam tubuh, dia akan masuk pertama kali ke dalam sistem peredaran darah. Dia akan beredar ke seluruh tubuh bersama aliran darah, sehingga pada kondisi tertentu yang disebut dengan steady state pharmacokinetic, konsentrasi yang ada di dalam darah akan sama dengan konsentrasi yang ada di dalam organ. Artinya, ketika organ diperiksa tidak diketemukan, berdasarkan kebenaran yang disampaikan oleh ilmuwan farmakokinetik dunia yang diakui oleh seluruh ilmuwan farmakokinetik, berarti di darah juga tidak diketemukan setelah tubuh korban diotopsi, bukan pada saat korban meninggal. Lalu saya berusaha menjelaskan kenapa tidak diketemukan. Tadi sudah sangat jelas saya jelaskan. Sianida akan berubah menjadi karbon monoksida, kemudian menjadi gas NH3 dan asam sulfat. Berarti dengan fakta ilmiah yang ada, tidak mungkin ditemukan setelah kematian sampai tubuh korban di otopsi. Kalau itu dijadikan masalah, ya saya akan bertanya, kenapa sianida sifat kamu seperti itu? Kenapa kamu tidak seperti kafein aja, biar gampang diketemukan?
Kapan kamu berada, kamu tetap ada di situ, cyanida. Begitu jawabannya nantinya. Penonton tenang. Pertanyaan saya kan sangat logis dan mengikuti pendapat saudara. Saya juga logis menjelaskan. Saudara mengatakan ini parameter. Itu persoalannya kan. Jadi saudara mengatakan parameter untuk menentukan orang ini mati karena cyanida, salah satu antaranya adalah ditemukannya tiosyanat di dalam hati dan urin. Faktanya itu nggak ditemukan, kan itu persoalannya. Nggak, dan diperiksa dan tidak ditemukan. Kemudian saudara mengatakan kemungkinan itu terjadi karena terserap dalam darah. Faktanya darah tidak diperiksa. Lantas saudara memberikan analisis, kan begitu. Kan kesulitan kita kan di situ. Kalau darahnya diperiksa, kita sudah langsung tahu, oh betul ada di sana Fe atau tidak, ada cyanida atau tidak. Ini kesulitan kita. Jadi akhirnya saudara membuat teori. Ya kan, teori mengatakan bahwa oh itu mungkin saja begini, begini. Padahal di persidangan ini kita kan tidak mencari teori kemungkinan, kita ingin mendapatkan kepastian apakah di dalam darah itu ada cyanida atau tidak. Jadi yang mulia interupsi yang mulia, karena sudah cukup jelas ahli menjelaskan bahwa cyanida itu. Penuntut umum supaya diam dulu, supaya dijawab dulu oleh ahli ya, karena yang komentar menjawab ahli. Silakan. Kalau memang ahli Kami tidak keberatan bisa menjawab, karena katakan tidak bisa menjawab. Sudah dijelaskan secara jelas oleh ahli tadi. Yang mulia. Iya kan menurut penuntut umum. Ini penasihat umum belum jelas. Terima ya. kasih. Ya silakan. Baik, saya kembali jelaskan. Menurut buku toksikologi forensik, pada keracunan cyanida ketika saat keracunan diperiksa, salah satu parameternya adalah diketemukan metabolit pertama yaitu tiosyanat pada saat keracunan. Saya garis bawahi, berarti kalau seandainya korban pada saat itu dilakukan, darahnya diambil, di sini kan fakta mengatakan bahwa darahnya nggak diambil pada saat itu dan darahnya diambil setelah Keracunan. Yang nomor 8 tadi, deteksi akan asam tiosyanat telah dijadikan sebagai parameter tingkat toksitas yang dialami oleh korban. Pertanyaan saya adalah, kalau dalam kasus Madinah saudara katakan sini, di mana analisa darah segera dilakukan setelah keracunan. Nah, kalau analisa darah itu tidak dilakukan setelah keracunan, apa akibatnya? saya sudah jelaskan faktanya bahwa Ya, dia akan akibat tahu. kalau tidak dilakukan pemeriksaan darah seperti di sini, Ya kita tidak menemukan barang itu. tidak menemukan, itu ya. Itu yang saya mendapatkan. Jadi tidak menemukan. Kemudian saya mau bertanya, apakah kalau dalam suatu korban yang sudah di formalin, apakah dengan demikian bakteri-bakteri itu akan mati? Bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh korban. Semua maksud pengacara. Saya nggak tahu pendapat ahli. Saya tidak pernah melakukan penelitian itu dan Tidak saya pernah, juga ya? tidak pernah membaca apakah Nggak, saya dia tanya akan apa mati. kalau umpamanya, Semuanya. ya saya justru nggak tahu. Saya tanya, kalau umpamanya seorang jasad korban itu di formalin, ya di embalm gitu ya, apakah mengakibatkan bahwa tubuh korban ini bakterinya mati sehingga tidak busuk, kan begitu? Secara teoritis, ketika tubuh atau makhluk hidup diberikan formalin, reaksi degradasi akibat mikrobiologi akan diperhambat. Bukan berarti tidak terjadi. Itulah sebabnya orang kalau meninggal pengen dikubur 3-4 hari di formalin gitu ya, karena dihambat pembusukannya. Nah, apakah juga biasanya menurut ahli bakteri yang ada dalam tubuh korban juga merupakan
cara untuk bisa mempercepat hilangnya tiosanat di dalam tubuh korban? Kemungkinan juga iya. Iya. Kemungkinannya iya. Tapi kalau sudah diformalin, kemungkinan itu bagaimana? Lebih lambat karena Lebih masih lambat. ada Lebih bakteri yang lambat. Saya ingin bertanya lagi ya mengenai soal pH ini. Karena kita orang awam jadi butuh bertanya. Tadi coba diputar dulu persentase ahli yang pertama atau kedua tadi. Ya, yang ada pH. Yang ada pH 13. pH 13, ini ya. Jadi begini, ahli. Saudara kan mengatakan bahwa kadar asam dalam lambung itu normalnya itu lebih kurang 5,5. 1 sampai 3. Sampai 3 asam lambungnya. Kalau kopi, keasamannya pH-nya berapa kira-kira? pH kopi sekitar 8,9. Kopi. Ya. Ya. Kemudian yang saya kurang jelas adalah saudara mengatakan kalau natrium sianida itu dimasukkan dalam tubuh korban, itulah mengakibatkan jadi basah. Ya. Oleh karena dia basah, maka terjadi korosi. Dan itu jumlahnya adalah sampai pH-nya itu 13. Saya membaca satu referensi, dan mungkin dari tempat saudara juga bersekolah, yaitu Ullmann. Teori Ullmann itu ya, kenal ya, tahu ya Ullmann yang di Jerman. Pernah membaca itu tabel Ullmann tentang pH? Ini Jerman, hari Nobel. Ya, silakan dibaca. Di sini nanti akan serahkan, atau mungkin saya serahkan juga pada ahli. Ini nanti saya berikan lengkap. Ini dalam bukunya ya. Ini sodium cyanide, properties, toxicity, uses, and environmental impacts ya. Ditulis oleh Kerry Hutchinson and Mark Fingas. Tapi dia mengutip suatu tabel 39.5 paling bawah yang mulia. Itu pH of sodium cyanide ya. Disebutkan di sana bahwa pH daripada 1 mol per liter, itu perhatikan 1 mol per liter itu lebih kurang 49 gram per liter. pH-nya itu adalah 11,64. Jadi artinya di sini dibikin tabelnya, ini penelitian dia ahli Nobel, penelitian Nobel, dikatakan kalau 1 mol per liter itu adalah 49 gram per liter. Maksimum yang didapatkannya pH-nya adalah 11,64. Padahal dalam kasus ini, menurut ahli Subsarman, dikatakan yang masuk itu adalah 14,88 mg. Tapi bisa mencapai 13. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat saudara mengenai ini? Kok bisa tiba-tiba ada 13 pH-nya? Padahal tabel ini mengatakan dengan 3 kali lipat daripada yang dimasukkan Subsarman itu pun hanya mencapai 11,64. Pendapat saya, bagaimana pendapat saudara mengenai itu? Baik, 49,015 ppm miligram. Tapi lihat di sini, ini 1 mol per liter. ppm, di sebelahnya dilihat 11 ppm. Ya, Ya. part per million. Ya, saya tahu. 1 bagian per sejuta. Tapi di sini juga 1 mol per liter. Ya, setara dengan 49,05 ppm natrium sianida. Coba jelas baca. Saya mau tanya saudara, 1 mol per liter itu berapa gram per liter? Kalau sianida setara dengan yang dibilang di sini,
Seperti di sini mol per liter, sebelahnya setara dengan Ini kan ppm. keseimbangan. Bukan, kasih ini dua sama, tabung. ini sama konsentrasinya. Ya. Ya silakan saudara menerima. Ya, mau saya tanya. sebagai Saya mau tanya ahli dulu. 1 mol per liter berapa gram? 1 mol per liter. Berapa gram? Per liter? 1 mol per liter itu sama dengan 49 Ya. miligram per liter. Ya itu. Jadi artinya kalau dia adalah 1 mol per liter 49 miligram per liter, maka pH-nya hanya didapatkan adalah 11,64. Pertanyaan saya adalah, coba saudara bikin analisis, bagaimana bisa dicapai keasaman 13 pH-nya, padahal yang masuk itu adalah hanya 14,88. Baik, Itu. kita lihat satu persatu. Jadi di sini pH-nya 13. Ini di mana? Kondisi ini adalah ada di dalam sampel kopi yang kadarnya 7.400 sampai 7.900 mg per liter. Ini di dalam kopi, sehingga pH-nya terukur sama dengan 13. Sekarang yang ditanyakan yang di mana? Tidak ada perhitungannya kenapa sampai 13 gitu loh. Karena biasanya kan kalau ada pengukuran itu kan bisa juga pakai ada sheet paper itu kan 13 ini. Ini Saya yang saya sampaikan itu adalah tulisan ini, artikel ini yang dibuat oleh Ullman peraih hadiah Nobel mengatakan bahwa kalau sampai 1 mol per liter itu maksimumnya itu hanya dicapai 11 pH-nya, keasamannya. Jadi hanya itu aja saya ingin membandingkan. Anda bisa berbeda pendapat, tapi ini faktanya, itu ahli mengatakan begitu, sedangkan yang masuk hanya 14,8, berarti kan sepertiga daripada yang ditemukan disebutkan dalam sini. Tapi kok bisa pH-nya 13? Sedangkan 3 kali lipat dari itu pun hanya 11,64 gitu loh. saya sudah jelaskan. 11 itu di mana pH-nya? Fakta mengatakan pH 11 dari barang bukti itu ada di kopi. Di kopinya. Hasil percobaan kita juga segitu di dalam kopi. Yang sekarang saudara maksud di sini di mana pH 13-nya? Itu tuh di pH-nya tentu di kopi itu loh. Iya, 13 pH-nya. Ketika diukur dengan alat ukur, pH-nya 13. Dan kadarnya ketika diukur dengan alat ukur mengatakan kopi tersebut mengandung 7.400 hingga 7.900 mg per liter. Saya tidak memperdebatkan itu dan kebenaran ini juga saya tidak akan debatkan. Ya, jadi saya hanya ingin menggambarkan aja bahwa ada ahli, ada tulisan, ada artikel yang mengatakan itu begini. Ternyata 13, ya sudah kalau begitu pendapat saudara ya. Tapi ini bertentangan gitu maksud saya. Kemudian saya ingin bertanya kepada ahli ya. Kalau seorang yang mati karena cyanida, tanda-tandanya kayak apa? Tidak bisa di zoom. Kalau di sini sudah dijelaskan tanda tandanya seperti yang ditampilkan pada ini tanda-tandanya. Pusing, kejang-kejang. Apa juga ada tanda-tanda tubuhnya kemerahan seperti red cherry? Tidak pernah orang menyebutkan seperti Tidak pernah, itu. ya? Yang saya baca respirasi selular terdepresi
sehingga menimbulkan pusing, kejang-kejang. Warna tubuh gitu, nggak pernah tahu bahwa itu akan ada Saya merah. bukan dokter, saya hanya melihat seperti itu. Ya. Jadi bukan ini Bukan saudara kompetensi ya? saya Kompetensi untuk saudara, itu. Ya, udah. Ya, oke. Sementara rekan saya dulu. Terima kasih buat ahli.